Setiap pejuang yang bersembunyi, ya, atau yang ketika dikejar terjun ke aliran sungai tersebut tidak pernah diketemukan. Tidak pernah diketemukan bukan berarti meninggal Pak ya, tapi Bukan ada. berarti meninggal, tapi memang ya kesan gaib seperti Kesan itulah. gaibnya ada memang. Kesan gaibnya ada, sehingga kebetulan sungai itu namanya Sungai Siluman ya diambil menjadi nama desa kita Siluman. Oke, sungainya masih ada sampai sekarang Pak ya? Masih ada, sampai sekarang Cuman masih memang tidak masuk wilayah desa ini ya Pak ya? Ada masuk ke desa sebelah Desa Kadawung. yang merupakan pemekaran dari desa ini juga. Iya, betul. Berarti dulu luas sekali Pak wilayahnya Pak? Luas banget. Sekarang aja kita ya kurang lebih 2000 hektar lah secara keseluruhan. 2000 hektar, penduduknya ada berapa Pak? Kalau desa Siluman penduduknya sekarang kurang lebih 7.325 jiwa ya. Wow. Oke. Nah, selanjutnya gimana lagi Pak sejarahnya setelah akhirnya banyak pejuang yang dulu sembunyi ataupun terjun ke situ ya Pak ya? Sehingga orang ngiranya hilang atau mungkin disembunyikan nama makhluk gaib, makhluk halus. Nah, yang menyebut nama Siluman sendiri itu dari bangsa kita apa dari bangsa penjajah Pak yang dulunya ngejar-ngejar pejuang kita? Kalau siapa yang pertama mengucapkan udah nama desa Siluman, kita juga belum tidak tahu ya. Tidak tahu. Cuma memang sejarahnya itu seperti itu, ceritanya seperti itu aja. Kira-kira seperti itu. Akhirnya ada ya mungkin orang tua dulu lah ya. Udah kita namakan desa Siluman aja. Oke. Bukan belum pernah kita coba untuk mengganti ya. Pernah ada ya sekitar tahun 1960-an lah. Udah ada tokoh-tokoh masyarakat untuk mengganti karena memang ya kita pertama namanya gitu lah, namanya Siluman serem. Mistis. Sehingga kita berupaya untuk mengganti para tokoh pada saat itu dengan nama Margasari. Oh, Margasari. Pernah. Iya. Yang sekarang ini ya dengan nama SD akhirnya. Untuk nama desa sendiri dengan Margasari tidak membuming gitu. Yang disebut warga lain desa pun tetap desa Siluman. Memang terkenalnya dari dulu desa Siluman. Ya, orang udah terbiasa mengucapkan itu ya Pak ya. Agak susah untuk dirubah mungkin. Susah dirubah ya. Sampai saat ini gitu Sampai ya. Saat ini. Kira-kira anak-anak sekarang tuh tahu nggak sejarahnya tuh kayak gitu zaman dulunya? Kayaknya karena memang tidak ada bukti otentik, tapi alhamdulillah dengan beberapa kali kita mencoba ada program-program ya dari televisi yang sering bertanya ke kita tentang Siluman, gitu. Artinya banyak di YouTuber tentang bagaimana sejarah desa Siluman. Mudah-mudahan para warga Siluman, terutama anak-anak muda, mulai mulai tahu. Iya, makanya banyak juga YouTuber-YouTuber yang sempat kesini Pak ya, meliput karena penasaran mungkin. Ya, kok namanya Siluman gitu. Apa memang sengaja atau ada sejarahnya atau seperti apa? Nah, yang saya dengar juga ini nggak tahu benar atau enggak ya Pak ya. Katanya kalau ada orang yang berkunjung ke desa Siluman itu biasa dibikin linglung. Itu benar nggak Pak? Itu terjadi beberapa kali ada. Nah, itu kenapa Pak? Kok bisa begitu Pak? Entah kenapa ya. Bahkan saya juga pernah beberapa kali menyaksikan ya. Kita kan rumah di pinggir jalan, sering nongkrong lah. Si pedagang itu kok sampai 3 kali ya, putar balik lagi gitu ya. Satu kesempatan saya panggil gitu ya. Mang, kenapa sok sampai 3 kali putar-putar terus gitu? Ya saya telinglung cina. Nyasar. Nyasar, bisa keluar tuh kemana cina gitu. Itu bukan cerita bohong, tapi memang saya juga pernah ngalamin sendiri gitu. Itu kejadiannya kapan Pak? Udah lama apa baru-baru ini Pak? Gimana? Kejadiannya kapan Pak? Lama sih. Udah lama. 2-3 tahun yang lalu lah. 2-3 tahun yang lalu? 2-3 tahun yang lalu. Sering itu ada orang luar, terutama orang luar daerah lah. Terutama luar kabupaten kayak orang Tasik sering ya dia belum mengenal Siluman berarti ya pendatang baru. Dia keliling gitu. Kita sering perhatikan kok orang ini 3 kali ya. Bahkan yang sering kita alami itu mereka sering bertanya. Pak, jalan yang mau keluar ke jalan besar itu kemana sih? Berarti dia nyasar bukan sekali aja gitu ya. Mau ke depan gitu, kasih arah. Sering. Itu sampai sekarang gua sering lah. Karena memang mungkin banyak jalan juga sih, berjalan-jalan tembus. Mungkin kalau di faktor yang lebih ilmiahnya seperti itu gitu ya. Cuman mungkin disangkutin sama yang berbau mistis gitu. Berbau mistis, akhirnya seperti itu. Makanya tadi juga saya sempat baca di beberapa sumber, saya agak takut juga nih kalau kesini nggak bisa pulang gitu. Apa tergantung niat juga mungkin Pak, kalau ada orang niat jahat kesini mungkin barangkali dibikin linglung atau seperti apa mungkin. Ya kita nggak tahu. Nggak tahu juga ya Pak ya. Yang jelas sering terjadi memang orang yang masuk ke Siluman yang awalnya gitu, awal yang baru permulaan sering linglung. Oke.
Nah, itu sejarah singkatnya ya Pak ya, mengenai Desa Siluman, karena memang tidak ada bukti otentik pemirsa ya, nggak ada bukti tertulis ataupun misalnya prasasti lah atau tugu atau apa gitu ya, monumen seperti misalnya di tempat-tempat sejarah yang lain. Tapi memang cerita itu ada begitu ya. Kalau misalnya Anda baca di referensi di internet juga pasti banyak yang ngebahas tentang Desa Siluman Pak ya. Banyak Pak. Betul, dan saya membuktikan sendiri ke sini seperti apa dan memang ceritanya sama. Yang saya baca dari sumber itu memang valid ya ceritanya pemirsa. Cuman mungkin sungainya sudah tidak menjadi bagian dari Desa Siluman lagi. Iya. Ada di desa lain karena Desa Kadawung. dulu ada pemekaran itu, pemecahan, betul. Nah, selanjutnya mungkin Pak mengenai desa sendiri ini ke depannya seperti ini kan keadaannya sekarang udah lebih modern lah dari dulu ya Pak ya. Iya. Apalagi Bapak sudah megang selama 2 periode, sudah tahu sekali keadaan di sini sekarang itu seperti apa Pak sekarang? Ya, alhamdulillah ya. Apalagi dengan ada dana bantuan yang luar biasa dari pemerintah pusat, dana desa, kita sangat berterima kasih banget tuh kepada pemerintah pusat yang menggelontorkan dana desa, sehingga ada perubahan yang signifikan. Pertama, kita menjabat gedung desa tidak seperti ini. Oke. Terus ada perubahan, ada anggaran yang luar biasa, kita bisa membentuk gedung desa seperti ini. Terus jalan-jalan juga sangat memprihatinkan pada saat itu, sangat luar biasa becek dan tidak terawat. Sekarang alhamdulillah kita dengan program dari dana desa dan dana anggaran kabupaten kota dan provinsi, jalan sudah hampir 80% kita perbaiki dan ditambah beton alhamdulillah. Berarti begitu Bapak awal menjabat, jalan belum sebagus ini Pak? Belum sebagus ini. Belum sebagus ini ya? Belum sebagus ini. Kalau sekarang alhamdulillah udah lumayan 80% berjalan. Jalan kabupaten kita udah semuanya 100% hotmix ya, tol dicor di beton. Kalau kita tinggal berpikir ke gang-gang yang lebarnya 1 meter. Jalan-jalan yang masuk mobil alhamdulillah udah hampir 90% rampung. Kalau di desa ini sendiri ada potensi wisatanya juga nggak Pak? Yang mungkin orang pengen kunjungin gitu? Ya saat ini belum ya. Belum saat ini. Kita punya program ke depan, ada beberapa ya kita punya angan-angan untuk menjadi desa wisata. Nah, cuma yang kita kedepankan bukan objek wisatanya ya. Karena memang saat ini potensi alamnya tidak mendukung. Tapi kita coba tata dengan sebaik mungkin bagaimana lokasi Siluman menjadi satu, bukan namanya aja yang membuming ya. Alhamdulillah namanya orang Arab aja udah tahu. Udah tahu ya Pak. Orang udah tahu, apalagi orang kita lah ya. Oke. Saya ingin menjadi desa yang apa namanya teh, selain nama orang mengenang nama, tapi memang mengenang desa Siluman itu seperti ini, pengen seperti itu. Potensi yang sangat besar yang saat ini ada yaitu home industry. Bisa kita jual mungkin ke depan menjadi program kita menjual Siluman dengan home industry. Itu berarti jadi mata pencaharian penduduk juga sekarang ini Pak ya? Untuk di desa Siluman. Menjadi mata pencaharian.